Guys, oke, jadi di video kali ini gue bakal lebih banyak sharing ya pengalaman gue soal beli Gundam dari luar negeri ya guys ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang takut, ada teman-teman yang udah mikir-mikir, oh gue bakal kena sita atau gimana gitu, terus mungkin ada yang kena tilang dan sebagainya gitu ya. Jadi ini gue ngasih tahu dulu nih ya fakta-faktanya apa aja, oke? Banyak kok teman-teman kita juga yang aman aja kok gitu loh ya. Jadi sebenarnya cara bijaknya seperti apa? Kita ngomong cara bijak ini ya, tips bijaknya ya. Kalau kalian beli Gundam dari luar negeri, gue nggak tahu yang lain. Kalau makanan ya terus perhiasan atau gue nggak tahu itu, oke? Tapi yang pasti kita ada namanya kuota-kuota tertentu kalau kalian beli dari luar negeri, mungkin entah berapa US dollar ya, di atas itu mungkin baru kena gitu loh ya. Seperti yang lain-lain lah kita tahu lah ya. Gue nggak tahu itu bagaimana, cuman itu mungkin another stuff. Tapi kita ngomong di bagian pergundaman dulu nih ya, hobi, karena kita fokusnya kan di sini ya. Jadi kalau untuk masalah hobi kayak Gundam gini, ini dari pengalaman gue ya, aman aja sih menurut gue sih. Meskipun gue pernah sempet waktu pas gue balik dari Malaysia, gue tuh kena red line, tapi aman aja kok di X-ray. Sampai gue tenteng lagi di tangan. Aman juga, nggak ada masalah kok. Ya kalau memang mau cek aja gitu loh. That's it man. Maksudnya ya udah nggak takut banget gitu loh. Karena kenapa? Ini ya, sebelum kita masuk ke akar masalahnya dulu ya, itu mindset dulu sih. Lu tuh sebenarnya maunya ngapain, guys ya? Lu kalau memang mau jualan, orang tuh bisa rasa lu mau jualan. Kalau gue kerja di sana pun, gue bakal bisa ngerasa, lu mau jualannya. Karena vibrasi otak lu ini menarik orang lain untuk berpikir seperti itu gitu loh. Karena manusia tuh otaknya itu vibrasinya itu memang seperti itu. Ya. Manusia punya otak itu punya quantum wave yang bisa menarik banyak hal di sekitar ya. Makanya kenapa ada nama law of attraction. Kalau lu pikirnya negatif, maka akan datang hal negatif. Kalau pikirnya positif, maka hal positif yang bakal datang kepada kamu gitu loh. Jadi you just fucking clean your brain first gitu loh. Mindset lu apa dulu gitu loh. Nah, memang banyak, gue nggak tahu ya ini mitos atau fakta ya. Ya ini kayak urban legend lah kita ngomong lah, bilang, oh nggak bisa beli barang, nggak bisa beli Gundam dari luar negeri, nanti kena tilang dan sebagainya, kena bayar, mau bayar ini itu lagi lah gitu loh ya. Sebenarnya bagi gue seperti itu mitos aja sih menurut gue sih. Ini kayak ada oknum yang memberikan narasi-narasi ini udah panjang, udah lama banget, jadi biar orang tuh takut gitu loh. Takut beli Gundam atau beli model kit ya, kita ngomongnya dari luar. Jadi mereka tuh mau nggak mau terpaksa harus beli barang gorengan di sini. Jadi biar supaya harga gorengan tetap strong gitu loh. Karena gue tuh udah memantau terus, gue observasi terus ya, dan ternyata memang ini kayaknya ada something yang menjaga agar harga-harga model kit ini makin lama makin gila gitu loh. Yang paling sedihnya lagi sekarang yang gue lihat ya, Blokis aja kayak udah mulai digoreng ya, denger-denger ya. Dan SNAA itu juga yang bagian BE ya, 1/1/4 ya, udah mulai digoreng juga sih. Jadi itu sangat menyedihkan sekali ya, barang-barang dari Cina juga digoreng gitu loh. Like, what the fuck man gitu loh. Gue rasa kayak ada mafia gitu loh. Mafia model kit kita ngomong ya. Gue udah pernah bahas ini juga masalah mafia model kit ini. Jadi, who the fuck are they kita nggak tahu gitu loh. Cuman, cara kita untuk memberantas itu adalah ya stop beli barang-barang gorengan sih menurut gue sih. Goreng 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali lipat ya, itu gila. Like for God's sake man. Ya oke. Nah kita bahas dulu nih. Ya jadi tips bijaknya juga kayak gini. Makanya kenapa, ini gue bilang dulu ya. Kalau beli barang, beli Gundam, kita ngomong lu beli Gundam nih ya, dari luar negeri nih. Ya tolonglah lu jangan beli semua variasi sama semua. Ya lu misalnya contoh beli Barbatos Lupus, masa lu beli 10 kotak Lupus semua? Ya kita juga nggak bodoh lah cuy, gue juga bakal nanya lu sih. Lu mau jualannya? Pasti bro. Itu kena kalau itu, karena ketara lu jualan. Makanya kenapa kalau yang kemarin di Cina itu yang scalper itu kena tangkep, karena dia belinya juga udah nggak ngotak, banyak banget gitu loh. Memang beda, memang ada banyak barangnya, variasinya beda-beda, tapi ada yang double. Oh, orang jadi curiga. Ah, ini mas scalping. Jadi bukan di sini doang, lu sampai luar negeri juga sama. Ini memang udah peraturan internasional cuy. Jadi teman-teman juga mesti ngerti gitu loh. Jangan gampang kemakan narasi, oh kita nggak bisa beli barang luar negeri. Tenang aja cuy. Ya gue dari zaman dulu, dari zaman gue di Malaysia kuliah bawa pulang barang gitu banyak pun aman aja cuy. Sampai lebih parah memang gunung gini loh, dibungkus plastik merah bawa pulang, kan kena lewat X-ray gitu loh. Dari X-ray itu orang bisa lihat juga, kan profesional yang cek cuy. Jadi makanya gue takutnya tuh kayak memang ada mitos-mitos yang gue juga what the fuck gitu loh, gue mikirnya loh. Ya gue nggak tahu ya apakah memang beneran atau enggak ya, fakta atau mitos. Again, ini dari pandangan gue aja, karena gue yang ini pengalaman gue, dan gue yang ngalamin dan gue yang jalanin. Sepengalaman gue sih aman aja sih ya. Makanya kayak gue bilang, kecuali kalau beli barangnya banyak banget dan itu semua sama ya. Makanya kenapa kalian ngerti juga kalau orang yang buka just tip itu ada kuotanya, karena mereka kalau lu nggak pasang kuota kena mereka cuy. Again, ada peraturan cuy.
Jadi teman-teman harus ngerti rules juga. Ya, jadi lu mau dimanapun tetap sama. Makanya ini satu pengalaman lagi. Gue dulu waktu gue mau keluar dari Jepang, gue tuh kan kayak gue mikir gue mau kirim barang gue ke tempat tante gue di Malaysia. Tante gue selalu bilang sama gue gini, kotaknya banyak nggak? Ya lumayan banyak sih. Itu variasinya sama nggak? Enggak sih, beda-beda sih. Ya beda-beda pun, tapi kalau misalnya pakai pengiriman kapal ini kan, takut nanti lu kena dari sana juga. Mesti bayar lagi nanti gitu loh. Oke gitu. Iya katanya, nanti dikira kita jualan gitu loh. Oh, bahkan di Malaysia juga seperti itu. Jadi lu itu mesti pinter-pinter lah, baca peraturan dulu lah guys. Ya jadi kalau misalnya contoh lagi, beli Metabil gimana bang? Metabil sih so far ada beberapa teman-teman yang udah nge-DM gua, curhat ke gua juga, sharing sama gua, dan di live kadang mereka curhat juga. Dia bilang aman aja kok, tapi memang disuruh buka gitu loh, buka koper cek. Tapi lewat aja gitu loh, ada yang bilang. Ya karena memang itu hobi buat lu gitu loh, bukan lu buat tuh jualan kan gitu. Jadi cara kalian juga berpikir tuh mesti kalian jaga juga ya. Jangan asal ya. Karena kalau gue profesional pun gue bakal pojokin lu juga, gue bakal nanya-nanyakin lu juga. Lu mau jualan nih? Apa bukti yang nggak jualan? Ini barang semua sama semua jenisnya. It's professional man. Oke, kalau nggak lu bawa balik barang-barang banyak banget tapi variasi beda-beda, tapi gelagat lu udah gak enak. Kok kayak takut banget ya? Gitu. Kok kayak takut banget ya? Santai aja udah. Kan memang lu memang tuh hobi lu sendiri, bukan lu jualan. Gitu loh ya. Jadi itu tips bijak dari gue ya, psikologis dijaga juga ya guys ya. Otak manusia tuh serem banget soalnya. Ya karena gue tahu otak manusia tuh 70% lebih tertarik sama hal negatif daripada hal positif. Makanya gue bilang manusia tuh 70% bajingan gitu loh. Makanya kalian mesti jaga-jaga diri sendirilah. Kita ngomong kalau kalian benar-benar mau beli barang dari luar negeri gitu. Jadi dan please juga lebih respect sama orang di just tip ya. Kan mereka resiko lebih gede soalnya. Ya. Nah, masalah just tip ada dua sisi. Ya, kayak kemarin scalper di Cina ditangkap itu, bisa jadi itu juga just tip itu. Jadi ada just tip berbalut oknum juga ada. Oknum berbalut just tip, jadi hati-hati juga. Hati-hati sekali itu. Jadi just tip lah kepada orang yang sudah kalian terpercaya, sudah kalian kenal, itu lebih enak daripada yang nggak kalian kenal. Oke, kecuali profesional. Mereka memang tugasnya cuma just tip. Itu, karena mereka udah tahu peraturan, gimana biar bisa lewat gitu loh, apa nggak bisa bikin lewat gitu. Nah kalau misalkan nanya gue abang makanan dan sebagainya gimana, nah itu gue kurang tahu ya. Makanan, barang-barang lain gue kurang tahu, karena gue tuh jarang banget bawa pulang gituan ya. Cuman ya so far sih aman-aman aja sih, gue sih jarang sih dibongkar gitu. Dan satu lagi, kalau sepengalaman gue ada satu hal, teman gue waktu teman gue tuh balik dari habis tamat di Tailor ya, dia kan kuliah di Tailor, dia senior gue. Dia balik ke Medan. Nah ternyata itu ada cerita bahwasannya teman gua ini, dia itu beli banyak, dia suka Super Sentai. Dia suka banyak Super Sentai dan dia tuh beli banyak Chogokin di Malaysia dulu kan. Nah pas bawa pulang ke sini itu sekitar tahun 2013 ya. 2012 sorry. Sekitar tahun 2012 itu. Berarti udah 13 tahun yang lalu ya. Pas dia bawa Chogokinnya pulang itu kena sita. Nah berarti dari sana gue mikir, oh berarti besi ini nggak bisa nih. Yang berbau besi-besi itu berarti nggak bisa gitu loh. Nah kalau Metabil beda, Metabil itu metal frame-nya doang. Tapi kalau Chogokin itu hampir satu badan itu kayak besi. Namanya juga Chogokin gitu loh. Jadi kalau Chogokin mungkin gue kalau beli dari luar pun gue mungkin buat jaga-jaga, gue bakal menghindari beli nama Chogokin gitu. Kalau gue beli Gundam Chogokin ya, atau beli mecha Chogokin, gue bakal menghindari itu sih. Tapi kalau misalnya gue mau beli figur PVC atau ya kayak mana aja dah gitu loh. Ya jadi ini pengalaman gua sih. Coba teman-teman kalau punya pengalaman yang nggak enak ya coba kalian sharing aja. Jadi biar bertukar pikiran aja. Ya jadi biar teman-teman juga gak gampang dikasih narasi-narasi untuk ngedrag kalian untuk memaksa kalian beli barang gorengan sih menurut gua sih. Supaya harga gorengan tetap di atas dan mereka tuh strong gitu loh. Jadi gua mau kalian juga bisa dapat alternatif gitu loh. Ya, gua juga mau kalian bisa have fun lagi di hobi ini. Karena kalau lu hobi kayak gini aja kalian takut, aduh hidup kalian gak enak banget cuy. Bagusnya nggak usah hobi cuy. Sumpah men, gitu loh. Gua tuh udah dari tahun 1999 cuy gitu loh. Dari kecil bahkan sampai sekarang gua grow up dengan Gundam cuy. Gila, Power Ranger dulu gua masih banyak di Medan semua tuh. Jadi again ya, kita ngomong secara bijak di sini ya. Ini benar-benar tips bijaknya guys. Ya. Jadi please banget, mungkin nanti yang ada yang mau keluar negeri,
pengen beli Gundam, ada ketemu Gundam rare di sini nggak ada, kalian pengen beli, ya udah beli aja. Yang penting ini kalian, otak kalian. Lo kalau beli satu, oh beli satu lagi buat jualan, nah itu ketahuan ntar. Karena di otak lo udah ada, di otak kecil lo, satu buat jualan. Lo harusnya aman pun dikena. Karena otak lo udah salah, mindset. Gitu loh. Makanya gue tuh, karena gini ya, kalian coba rasain deh. Kalau kalian keluar, pergi jalan bareng sama orang yang pikirannya gak enak, itu itu vibrasi otaknya itu udah gak enak loh. Kita juga deketin dia, anjing ini apaan gitu. Ngeri vibrasi otaknya gitu loh. Makanya ada istilah kan, anjir ini orang badannya tatoan semua, tapi kok baik banget ya. Lu gak takut sama dia. Padahal badannya tatoan gede gitu, tapi baik banget. Ngomongnya lemah lembut. Lu bisa deket sama dia, orang lain juga bingung, lu kok bisa deket banget sama dia gitu loh. Karena orangnya vibrasi otaknya itu bagus. Jadi meskipun di pandangan orang secara fisik, secara cover, ini kayak preman dan sebagainya, tapi setelah lu kenal dia, ini orang baik banget gitu loh. Jadi vibrasinya bisa narik, karena orang positif gitu loh. Nah, makanya itu bisa di-apply di sini juga. Namanya adalah law of attraction. Di sini gua nggak nge-coaching law of attraction ya. Lu kalau mau gua coaching itu channel sebelah gua itu. Gua memang ada nge-coach orang untuk ini juga. Law of attraction. Jadi hukum tarik menarik gitu. Ya, jadi kalau kalian channel sebelah gua ada satu lagi sih, itu Andrew Stock and Finance sih, yang ngomong saham sama lebih ke kehidupan sih, lebih tepatnya sih. Karena investasi itu kan bagian dari kehidupan juga gitu loh gua bilang. Ya travel vlog gua juga di sana juga ada, ya tempat makan-makan juga ada gitu lah ya. Jadi lebih live lah ya. Anyway, kita balik ke sini lagi. Jadi itu tips bijak gue buat kalian aja sih. Ya. Jadi kalau lu mau tenteng juga, please lah, lebih rapi lah. Jangan terlalu ketara juga, cuy. Lebih rapi aja, kesannya lebih rapi aja. Pakai double plastik atau triple plastik kayak bungkus gitu loh. Makanya kenapa kalian kemarin pada nanyakin gue pas gue pulang, "Bang, aman, Bang? Lu bawa gitu banyak?" Ya aman aja, cuy. Sampai ada nanyakin gue jam berapa gitu loh. Nah, ini gue nggak tahu nih, aduh. Ini mitos-mitos dan urban legend dari mana lagi gitu loh, sampai lihat jam juga loh. Jadi gue tuh takutnya nih memang ada oknum yang sengaja menyebarkan narasi-narasi sesat itu. Gue nggak tahu deh, ini bener-bener masih diusut tuntas deh. Ya, entah siapa tuh yang orang pertama kali nyebarin itu semua. Gue nggak tahu deh. Ya, jadi tolonglah ya, kita lebih bijak lah di sini loh. Dan gue ngomong sebagai orang tengah ini. Sebagai orang tengah, gue kasih tahu pengalaman gue. Jadi please lah. Kalau ada orang yang ngomong-ngomong itu kan udah hal negatif sebenarnya sih. Ya jadi teman-teman coba please banget ya. Kalau misalkan kalian benar-benar takut banget nih kita ngomong. Ya udah paling kotak Gundamnya kalian buka, lipet, udah runner kalian mungkin keluarin dari plastiknya biar hemat tempat. Udah gitu aja bawa. Makanya gue bilang gue nggak tahu, maksudnya gue sampai secemas itu gitu. Waduh. Gua nggak tahu sih guys, kayak kita ini semua lagi digiring untuk bener-bener ngebeli harga gorengan terus sih. Dan banyak orang-orang baru juga yang bodoh-bodoh itu semua ya. Itu juga iya aja gitu loh. Harga tulang anjing cuma 1.000 perak tapi dijual 1 juta mau dibeli juga gitu loh. Jadi oh my fuck man. Ya. Oke, jadi semoga tips bijak ini lebih tepatnya. Tips bijak beli Gundam dari luar negeri. Kalau kalian beli, ini tips bijak dari gua. Oke. Jadi stay safe ya kalian ya. Jangan cari perkara juga kalian. Oke. Ikutin peraturan di seluruh dunia seperti itu guys. Ya, seluruh dunia seperti itu juga guys. Ini udah peraturan internasional. Jadi kan harus belajar itu. Jangan terlalu dengerin banyak kata-kata orang. Jangan dengerin kata-kata gue juga. Bisa jadi gue salah. Again, correct me if I'm wrong juga gitu loh. Mungkin kemarin gue hoki atau gimana gitu. Tapi again, correct me if I'm wrong. Tapi karena selama ini gue gak pernah kena gitu. Bahkan gue pernah sekali gue bawa kartu Yu-Gi-Oh pulang sampai pas dicek di X-ray, ini apa? Disuruh buka. Oh, kartu Yu-Gi-Oh. Malah itu waktu di Medan ya. Malah yang bantu ngeceknya itu apa? Oh, Yu-Gi-Oh. Oh, main juga bang, gue bilang. Main katanya. Oh, main Yu-Gi-Oh. Gila. Lu bukan nggak mungkin loh. Lu ketemu petugas yang profesional ya, terus dia lupa hobi sama. Oh, lu main hobi ini juga. Lu jadi teman bisa, cuy. Dapat teman. Gila loh. Lu jangan salah, hobi kayak gini, ini networking, cuy. Bukan cari masalah, cuy. This is fucking networking, cuy. Lu bisa dapat temen dari sini, cuy. Damn. Jadi, please ya guys ya. Otaknya lebih positif ya. Ya, lebih positif ya.
Oke, jadi gue bikin video ini benar-benar untuk kayak gue nge-coaching kalian juga sih. Jadi ini gue lebih ke coach sih, memang sih, ke coaching sih. Jadi please banget ya, mindsetnya please, mindsetnya banget. Oke, sip, mantap. Jadi nggak usah takut lagi, sesuai dengan aturan aja, ya, nggak usah takut jam-jaman juga. Oke, yang penting itu dari diri lu semua sendiri sih, ya. Lu mesti ngomong jujur sih. Ini hobi lu, ini lu suka. Lu bisa dapat banyak teman dari sini. That's it. Oke, cool? Be cool? Ya? Jadi yang udah tanya-tanya gue udah kasih tau kalian. Ini jawabannya. Ini tips bijak gue buat kalian kalau kalian mau beli Gundam atau beli model kit dari luar negeri yang nggak ada di sini. Ya, everything will be fine. Just enjoy. Sip. Happy networking juga ya. Bye-bye semuanya, semoga bermanfaat. Dan coba ya, gue mau kalian tolong share di kolom komentar. Gue mau baca ya, pengalaman kalian gimana. Jadi kita bisa belajar juga. Kalian kena, mungkin ada yang kena tilang, ada yang kena sita dan sebagainya. Itu karena masalah apa? Coba kalian cek, tulis di kolom komentar, gue mau baca. Jadi bahan pembelajaran, masalahnya apa aja gitu loh. Ya, intinya again, jangan pernah beli barang over ya. Again, jangan over barang, terus misalnya kayak kebanyakan dalam arti gini, lu beli semua variasi sama semua, mati lalu gitu loh. Sampai 10 berbatas lupus, ngapain lu mau jualan? Pastilah, kita profesional lah bukan kayak gitu cuy. Ya. So, see you. Semoga bermanfaat ya.